Materi kali ini yaitu penerapan algoritma rekursif atau biasa juga disebut dengan istilah rekursi ya. Kita mulai dari pemahaman tentang rekursi itu sendiri ya. Properti pada algoritma rekursif ya. Rekursif adalah cara untuk memecahkan masalah yang lebih besar dengan membaginya menjadi masalah yang lebih kecil. Dengan kata lain, rekursi adalah memecah masalah besar menjadi masalah yang serupa, yang lebih kecil untuk menyelesaikannya dan mendapatkan hasil yang sebenarnya. Seringkali rekursi disebut sebagai fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Mungkin terdengar aneh, tetapi faktanya fungsi tersebut harus memanggil dirinya sendiri ketika sedang dalam proses rekursi. Bagaimana lebih jelasnya? Mari kita lihat sebuah contoh dalam matematika, misalnya istilah faktorial ya, yang cukup terkenal. Faktorial adalah faktorial bilangan n didefinisikan sebagai perkalian semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial biasa dilambangkan dengan tanda seru seperti ini ya. Tanda seru ya. Jadi faktorial 5 misalnya ya, itu adalah hasil perhitungan seperti ini, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kira-kira berapa ini? 20, 60, 20. Ini kali ini kan 20 ya. 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120-an lah ya. Demikian pula kita dapat menulis faktorial berikut dari bilangan yang diberikan ya. Demikian pula kita dapat menulis faktorial berikut dari bilangan yang diberikan ya. Oke, nanti misalnya seperti ini ya. Nanti contoh-contoh yang lebih sederhana seperti itu ya. Contohnya sederhana tapi teman-teman bisa perlu memperhatikan ini. Jika kita perhatikan dengan seksama contoh kita tadi, kita dapat melihat bahwa kita dapat menulis faktorial 5 dalam faktorial 4 seperti ini ya. Nah, misalnya 5 itu sama dengan 5 kali 4 faktorial ya. Karena apa? Proses pada bilangan yang 4 ini nanti sama saja sebenarnya ya. Mengalihkan bilangan yang ada di sini. Demikian pula dengan 4 faktorial. Itu sama dengan 4 kali 3 faktorial. Atau kita dapat dengan mudah mengatakan secara umum bahwa n faktorial itu sama dengan n dikalikan n-1 faktorial. Ini mewakili rekursi. Kita memecah setiap langkah menjadi yang lebih kecil dan memecah masalah besar yang sebenarnya. Berikut adalah gambar untuk menunjukkan bagaimana faktorial 3 dihitung ya. Misalnya 3 faktorial itu ya sama dengan 3 kali 2 faktorial. Karena apa ya? Misalnya seperti ini ya. 3 kali 2 faktorial itu sama dengan ini ya. Yang 2 faktorialnya itu sama dengan 2 kali faktorial 1. Kemudian kalau di breakdown lagi itu sama dengan ini ya. 3 kali 2 faktorial, 2 kali 1 faktorial, dan 1 kali 0 faktorial. Karena 1 faktorial itu sama dengan 0 ya, yang 0 ya. Faktorial 0 sama dengan 0 ya, maka faktorialnya itu selesai di 1 faktorialnya saja. Sehingga karena yang satu hasilnya juga 1 ya, maka dapat disederhanakan bahwa 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 faktorial, yang 2 faktorialnya itu sama dengan 2 kali 1 faktorial. Atau sederhananya ya 3 kali 2, karena yang satu hasilnya kan 1 ya. Dan 2 faktorialnya itu kan 2 kali 1 ya. 2 kali 1 kan 2 juga. 2 kali 1 seperti ini. Ini sama dengan 2 kali 1. Yang ini sama dengan 3 kali 2 saja. Penyederhanannya nanti seperti itu. Jadi langkah-langkahnya adalah seperti berikut ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Ini mengulang saja ya. Ini bisa saya jelaskan ya. Akhirnya kita akan memperoleh penyederhanaan perhitungan yaitu 3 kali 2 dari 3 faktorial ini. Lalu bagaimana algoritma rekursif dibandingkan dengan iterasi ya. Jadi kalau kita lihat ini kasusnya kan mirip dengan perulangan ya. Jika kita menganalisis fungsi faktorial kita,
kita dapat melihat bahwa itu dapat ditulis menggunakan pendekatan iteratif atau perulangan sederhana dengan loop atau menggunakan while ya. Contohnya seperti ini ya. Function faktorial int n ya, dengan output integer ya. Return result ya sama dengan 1 ya. For i sama dengan n ya, $n ya. Akan diulang secara terus-menerus selama i lebih besar dari 0 ya. Karena tadi kalau 0 kan hasilnya pasti 0 ya. Kemudian resultnya akan selalu dikalikan dengan bilangan i. Ini dilakukan secara diulang-ulang ya, dikurangi satu-satu ya, selama itu lebih besar dari 0. Kemudian nanti dia akan mengembalikan nilainya. Seolah-olah itu sudah selesai masalahnya. Tapi memang sebenarnya sudah selesai. Jika kita dapat jika ini dapat ditulis sebagai iteratif sederhana, lalu mengapa kita harus menggunakan rekursi? Rekursi digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Tidak semua masalah dapat diselesaikan secara iteratif dengan mudah. Misalnya, kita perlu menampilkan semua file di direktori tertentu. Kita cukup melakukan ini dengan menjalankan loop untuk membuat daftar semua file. Namun bagaimana jika ada direktori lain di dalamnya? Itu ya. Maka diperlukannya rekursif itu nanti di sini. Kemudian kita harus menjalankan loop lain untuk membuat semua file itu di dalam direktori tersebut. Pusing kan? Bagaimana jika ada direktori lain di dalam direktori itu? Dan seterusnya kalau banyak ya. Karena pada prakteknya kan kita kalau nyimpan ya filenya atau foldernya itu kan banyak ya. Dalam situasi seperti itu, pendekatan perulangan mungkin tidak membantu sama sekali atau mungkin menciptakan solusi yang kompleks ya. Maka lebih baik kita memilih pendekatan rekursif dalam hal ini. Rekursi mengelola tumpukan panggilan untuk mengelola panggilan fungsi. Akibatnya, rekursi akan membutuhkan lebih banyak memori dan waktu untuk diselesaikan dibandingkan dengan iterasi. Dan juga dalam iterasi, di setiap langkah kita dapat memperoleh hasil. Tetapi untuk rekursi, tidak ya. Kita harus menunggu sampai kasus dasarnya dieksekusi untuk mendapatkan hasil apapun nantinya. Jika kita mempertimbangkan contoh iteratif dan rekursif untuk faktorial, kita dapat melihat bahwa ada variabel lokal yang disebut sebagai tadi result ya, untuk menyimpan perhitungan setiap langkahnya. Namun dalam rekursi tidak diperlukan variabel atau penugasan lokal, karena dia langsung memanggil nama fungsinya. Lanjut ke implementasi bilangan Fibonacci menggunakan rekursi ya. Ini teman-teman yang familiar dengan matematika dasar, saya kira paham ya yang dimaksud istilah-istilah ini ya. Dalam matematika, bilangan Fibonacci adalah barisan bilangan bulat khusus, di mana suatu bilangan terdiri dari penjumlahan dua bilangan terakhir, seperti yang ditunjukkan pada ekspresi berikut ya. Fungsinya seperti ini ya. 0, 1 ya. Kalau bukan 0 atau bukan 1, kalau 0 itu hasilnya nanti pasti 0. Kalau 1 pasti 1. Tapi kalau selain itu ya, dia akan mengembalikan bilangan seperti ini ya. Fn-1 ditambahkan Fn-2. Penjumlahan dua bilangan sebelumnya ya. Jika kita mengimplementasikan ini menggunakan PHP 7 ya, akan terlihat seperti berikut ya. Nah, ini ya. Function Fibonacci int n int ya. Ini dengan kembali dari int ya. Nah, ini teman-teman yang biasa menggunakan fungsi PHP mungkin kurang familiar dengan cara ini ya. Nah, ini maksudnya biar jelas fungsi ini mengembalikan tipe data int ya. Jika n sama dengan 0 ya, dia akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak ya, jika n-nya sama dengan 0, returnnya 1, jika 1, 1 ya. Kemudian jika bukan keduanya, dia akan mengembalikan ini ya, Fibonacci ya, n-1 ya, ini sesuai dengan nama fungsinya ya, plus n-2 ya, dari indeks Fibonacci yang diinputkan, parameternya ya, ntn-nya. Jika kita memperhatikan ya, memperhatikan implementasi tadi ya, kita dapat melihatnya sedikit berbeda dari contoh sebelumnya ya.
Sekarang kita memanggil dua fungsi dari suatu panggilan fungsi. Berikutnya nanti kita akan membahas berbagai fungsi rekursi lainnya ya. Nah, ini contohnya tadi ini memanggil fungsi yang ada di sini. Berikutnya menerapkan perhitungan GCD atau biasanya kalau saya ya zaman saya itu disebut sebagai FPB atau faktor persekutuan terbesar ya. Tidak tahu teman-teman waktu belajar SMA itu menggunakan istilah apa ya. Penggunaan umum lainnya dari rekursi adalah mengimplementasikan divisi persekutuan terbesar atau GCD ya. Ini bahasa Inggris ya. Dari dua angka ya. GCD sendiri mirip dengan FPB ya dulu ya. Zaman saya ya. Untuk satuan pendidikan di Indonesia ini catatannya ini waktu saya belajar itu menggunakan istilah FPB ya. Sekarang itu istilahnya apa? Saya kurang tahu. Teman-teman kalau punya apa? Punya itu ya masukan istilah lain silahkan disampaikan. Dalam perhitungan GCD kita akan teruskan sampai sisa 0 ya, dapat dinyatakan seperti GCD. Kalau A itu jika B-nya sama dengan jika tidak B-nya tidak 0 ya, maka GCD-nya ini ya B A modulus B ya. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan secara rekursif menggunakan PHP 7 ya. Kurang lebih nanti kodenya seperti ini ya. Function GCD ya, kemudian jika B-nya 0, return A, mengembalikan nilai A. Jika tidak ya, dia akan ini ya, memanggil fungsi ini ya, yaitu A modulus B ya. B-nya tetap dikembalikan nilainya. Oh sorry, B-nya ini dimasukkan sebagai A ya, dan ini ya, dan B-nya sekarang diisi dengan A modulus B. Bagian lain yang menarik dari implementasi ini adalah bahwa tidak seperti faktorial, kita tidak kembali dari kasus dasar ke langkah lain dalam tumpukan panggilan ya. Kasus dasar akan mengembalikan nilai yang dihitung. Ini adalah salah satu cara yang dioptimalkan untuk melakukan rekursi. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan jenis-jenis rekursi. Sejauh ini kita telah melihat beberapa contoh kasus rekursi dan bagaimana hal itu digunakan. Meskipun istilahnya sama-sama rekursi, terdapat beberapa jenis rekursi yang berbeda yang akan kita bahas selanjutnya ya. Yang pertama adalah rekursi linear. Salah satu rekursi yang paling umum digunakan dalam dunia pemrograman adalah rekursi linear. Ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri sekali dalam setiap proses, kita akan menyebutnya sebagai rekursi linear. Sama seperti contoh faktorial kita, ketika kita memecah perhitungan besar ke yang lebih kecil sampai kondisi dasar tercapai, kita menyebutnya berliku ya. Ketika kita kembali ke kondisi dasar ke panggilan rekursif pertama, kita menyebutnya tak berliku atau unwinding ya. Kita mengerjakan rekursi linear yang berbeda dari bagian yang berikutnya dalam bab ini membahas maksud. Berikutnya rekursi binary ya. Dalam rekursi binary, fungsi memanggil dirinya sendiri dua kali dalam setiap prosesnya ya. Fungsi memanggil dirinya sendiri dua kali dalam setiap prosesnya. Akibatnya perhitungan bergantung pada dua hasil dari dua panggilan rekursif yang berbeda ke dirinya sendiri. Jika kita melihat pembuatan fungsi rekursif deret Fibonacci, kita dapat dengan mudah menemukan bahwa itu adalah rekursif biner ya. Selain itu, kita memiliki banyak rekursi biner yang umum digunakan di dunia pemrograman seperti pencarian biner, pembagian, dan convert, pengurutan gabungan, dan sebagainya. Gambar berikut menunjukkan rekursi biner ya. Jadi nanti masing-masing ada dua pemanggilan ya. Kemudian rekursi tail atau rekursi ekor ya. Dua metode rekursif adalah rekursif ekor ketika tidak ada operasi yang tertunda untuk dilakukan saat kembali ya.
Misalnya dalam kode faktorial kita, nilai yang dikembalikan digunakan untuk mengalihkan dengan nilai sebelumnya untuk menghitung faktorial. Nah, itu yang bukan rekursi ekor ya. Jadi ini bukan rekursi ekor. Hal yang sama berlaku untuk rekursi deret Fibonacci. Jika kita melihat rekursi GCD kita ya, kita dapat menemukan bahwa tidak ada operasi yang harus dilakukan setelah pengembalian. Nah, itulah yang disebut sebagai rekursi ekor ya, atau dalam VB tadi bisa kita sebut sebagai rekursi ekor. Jadi final return atau base case return-nya sebenarnya adalah jawabannya. Di sini adalah contoh rekursi ekor. Rekursi ekor juga merupakan bentuk dari rekursi linear. Berikutnya rekursi bersama atau mutual ya. Mungkin saja kita perlu memanggil dua metode berbeda secara rekursif dari dua metode berbeda secara bergantian. Misalnya fungsi A memanggil fungsi B dan fungsi B memanggil fungsi A. Nah, di setiap pemanggilannya ini sebagai rekursi bersama atau mutual. Berikutnya rekursi bersarang. Saya kira kalau ini mudah dipahami ya. Pemanggilan rekursif sendiri, pemanggilan fungsi rekursif memiliki dirinya sendiri sebagai parameter ya. Maka itu disebut sebagai rekursi bersarang. Contoh umum dari rekursi bersarang adalah fungsi Ackermann ya. Kurang lebih seperti ini ya. N plus 1 jika M sama dengan 0. A sama dengan M min 1,1 ya. Jika M-nya lebih besar dari 0 dan N-nya lebih besar dari 0. Yang lainnya ini ya. Jika kita melihat baris terakhir, kita dapat melihat bahwa fungsi A disebut secara rekursif ya. Tetapi parameter kedua itu sendiri adalah pemanggilan rekursif. Dipanggil maksudnya. Tetapi parameter kedua itu sendiri adalah panggilan rekursif lainnya. Jadi ini adalah salah satu contoh rekursi bersarang. Meskipun ada berbagai jenis rekursi yang tersedia, kita hanya akan menggunakan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan kita. Sekarang kita akan melihat beberapa penggunaan rekursi di kehidupan nyata proyek kita ya, di dalam program nyata kita ya. Membangun pohon kategori tingkat N menggunakan rekursi. Membangun pohon atau menu kategori bertingkat sering menjadi masalah ya. Banyak CMS dan situs hanya mengizinkan tingkat tertentu untuk bersarang. Untuk menyimpan masalah kinerja karena beberapa gabungan, hanya ini ya, beberapa layanan hanya mengizinkan ini ya, beberapa CMS ya. Hanya mengizinkan 3-4 tingkat bersarang secara maksimal ya. Sekarang ya, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa membuat pohon kategori atau menu bersarang N level ya, dengan bantuan rekursi tanpa mengorbankan kinerja. Berikut adalah pendekatan untuk solusinya. Yang pertama, kita akan mendefinisikan struktur tabel untuk kategori dalam database. Nanti kita menggunakan query ya. Jadi ini teman-teman cukup memahami konseptualnya saja ya, karena mungkin teman-teman belum belajar bahasa query juga ya. Kemudian kita akan mendapatkan semua kategori dalam tabel tanpa menggunakan join atau multiple query. Ini akan menjadi query basis data tunggal dengan pernyataan select sederhana. Kita akan membangun sebuah array dari kategori ya, sedemikian rupa sehingga kita dapat memanfaatkan rekursi dengan itu untuk menampilkan kategori atau menu bersarang ya. Mari kita asumsikan bahwa kita memiliki struktur tabel sederhana di database untuk menyimpan kategori kita ya. Misalnya ya ini kayak itu ya, CMS lah ya, WordPress lah. Misalnya kita punya
tabel kategori ya. Ini membuat tabel bernama kategori, di dalamnya ada kolom ID, kemudian ada kategori name, parent kategori, IND ya. Dan ini engine-nya InnoDB. Teman-teman yang belum paham ini, asumsikan kita punya sebuah tabel gitu aja ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Agar terlihat sederhana, kita mengasumsikan bahwa tidak ada bidang lain yang diperlukan dalam tabel. Kita juga memiliki beberapa data dalam tabel seperti ini ya. Ini contoh tabelnya, contoh datanya juga sudah ada ya. Oke, nah ini ya, parent kategori. Ini maksudnya first ya. Second itu nanti parentnya nomor 1 ini. Kemudian third parentnya nomor 1 ini. Kemudian short IND-nya ini ya. Sekarang kita telah membuat tabel terstruktur untuk database dan kita mengasumsikan juga dengan memasukkan beberapa data sampel ya. Mari kita buat query untuk mengambil data ini sehingga kita bisa pindah ke solusi rekursif. Ini teman juga belum belajar ya. Ini koneksi ke database, kemudian nah ini mengambil ini ya, prepare query-nya atau ini query-nya lah ya. Query-nya kemudian dieksekusi ya. Dan hasilnya ditampilkan menggunakan for each. Bagian inti dari kode tadi adalah bagaimana kita menyimpan kategori kita dalam sebuah array. Kita menyimpan hasil berdasarkan kategori induknya. Hal ini akan membantu kita menampilkan kategori anak dari suatu kategori secara rekursif. Mungkin ini terlihat cukup sederhana. Sekarang berdasarkan array kategori tadi, mari kita tulis fungsi rekursif untuk menampilkan kategori secara hierarkis. Ini ya, ini fungsinya ya. So, kategori tree ya. Dengan parameter kategori dan n ya. Jika setnya n-nya dimasukkan ya, diulang secara terus-menerus ya. Dengan n sebagai kategori ya. Dan echo str repeat ya, diulang-ulang ya. Kategori name ya, kemudian slash n. Nah, ini biasanya kita gunakan br. Nah, ini rekursinya, dia memanggil secara terus-menerus selama n-nya masih ada nilainya ya. Ini memanggil suatu kategori. Kode tadi sebenarnya menunjukkan semua kategori dan kategori turunannya secara rekursif. Kita mengambil level dan pertama mencetak kategori pada level itu ya. Langsung saja berikutnya kita cek apakah ada kategori level anak atau tidak dengan show kategori tree ya. Dan parameter kategori ID. Selanjutnya kita memanggil fungsi rekursif dengan level root atau level 0 ya. Maka kita akan memiliki output seperti berikut. So, kategori tree, kategoris, kemudian seperti ini ya. Outputnya kurang lebih seperti inilah. Seperti yang kita lihat ya, tanpa memikirkan kedalaman tingkat kategori atau berapa query ya, kita dapat membangun kategori atau menu bersarang hanya dengan query sederhana dan fungsi rekursif. Kita dapat menggunakan tag UL atau LI ini untuk membuat menu bersarang jika kita menginginkannya tampil dinamis dan menyembunyikan fungsionalitasnya. Fungsinya maksudnya. Ini bisa menjadi vital untuk memiliki solusi yang efisien untuk masalah tanpa masuk ke blok implementasi. Seperti memiliki tingkat gabungan yang tetap atau tingkat kategori yang tetap. Contoh tersebut adalah bentuk sempurna dari rekursi ekor ya, di mana kita tidak menunggu rekursi untuk mengembalikan apapun dan saat kita bergerak maju hasilnya sudah ditampilkan. Selanjutnya membangun sistem balasan komentar bersarang. Cukup sering kita menghadapi tantangan untuk menampilkan balasan komentar dengan cara yang tidak benar ya. Menampilkannya secara kronologis kadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita mungkin perlu menunjukkan sedemikian rupa sehingga balasan untuk setiap komentar berada di bawah komentar yang sebenarnya. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa kita membutuhkan sistem balasan komentar bersarang atau komentar berulir. Kita ingin membangun sesuatu yang mirip dengan tangkapan layar berikut ya. Ini di forum diskusi biasanya ya. Ini kalau panjang banget ya, bingung juga sih ya. Nanti biasanya sekarang untuk media sosial ini sampai tingkat 2 saja. Karena kalau kayak gini yang nonton juga
Kita dapat mengikuti langkah yang sama seperti yang kita lakukan di bagian kategori bersarang. Namun, kali ini kita akan memiliki beberapa elemen UI atau user interface untuk memberikan tampilan yang lebih realistis. Mari kita asumsikan bahwa kita memiliki tabel bernama komentar dengan data dan kolom seperti di bawah ini ya. Untuk mempermudah, kita tidak akan membahas beberapa relasi tabel. Kita berasumsi bahwa nama pengguna disimpan di dalam tabel ya yang sama dengan komentar ya. Asumsinya tabelnya seperti ini ya. Komentarnya ini, username ini, datetime-nya ini, parent-nya ini ya. Dia mengomentari bagian yang mana. Kalau 0 ya berarti dia di awal komentar ya. Oke, kalau 1 dia di subnya ya. Oh ya. Nah, ini kalau ini menyebutkan ini mengomentari bagian nomor 3. Dan ini mengomentari bagian nomor 1. Selanjutnya, mari kita menulis prepare statement untuk mengambil semua komentar dari sebuah posting. Kemudian kita dapat membuat array yang mirip dengan kategori bersarang satu ya. Yang seperti ini ya. SQL select from comment where post ID. Ini kode. Sekarang kita memiliki array dan semua data yang diperlukan di dalamnya. Kita sekarang dapat menulis fungsi yang akan kita panggil secara rekursif untuk menampilkan komentar dengan indentasi yang tepat ya. Ini menampilkannya aja ya. Ini fungsinya ya. Karena kita telah menambahkan beberapa elemen HTML ke dalam kode PHP, nah ini tambahan CSS-nya kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman yang belum belajar CSS, baiknya belajar CSS ya. Ini saya lewati saja ya, karena kalau membahas kelamaan juga ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kita tidak mencoba membuat sesuatu yang rumit ya. Kita hanya membuatnya lebih responsif, ramah perangkat, dan sebagainya aja ya. Kita berasumsi bahwa Anda dapat mengintegrasikan logika di berbagai bagian aplikasi tanpa masalah ya. Ya kurang lebih nanti akan seperti itu. Dari dua contoh sebelumnya kita dapat melihat bahwa sangat mudah untuk membuat konten bersarang tanpa memiliki banyak query atau memiliki batasan pernyataan gabungan untuk bersarang ya. Kita bahkan ya tidak memerlukan self join untuk menghasilkan data bersarang. Kalau bersarang itu apalagi kalau join di query itu kan performanya jadi lambat banget ya, pengalaman saya seperti itu ya. Nah ini solusinya lebih mudah. Berikutnya menemukan file dan direktori menggunakan rekursi. Cukup sering kita perlu menemukan semua file di dalam direktori. Ini termasuk semua subdirektori di dalamnya dan juga direktori di dalam subdirektori tersebut. Akibatnya kita membutuhkan solusi rekursif untuk menemukan daftar file dari direktori yang diberikan ya. Contoh berikut akan menunjukkan fungsi rekursif sederhana untuk membuat daftar semua file dalam direktori. Oke, fungsinya seperti ini. Show files. Ini rekursinya. Fungsi show files benar-benar mengambil direktori dan pertama-tama memindah direktori untuk membuat daftar semua file dan direktori di bawahnya. Kemudian dengan for each loop iterasi melalui setiap file dan direktori. Jika itu adalah direktori, kita memanggil ulang fungsinya lagi untuk membuat daftar file dan direktori di bawahnya. Ini berlanjut terus sampai kita melintasi semua file dan direktori. Setelah itu kita akan memiliki semua file di bawah array files ya. Mendapatkan. Selanjutnya mari kita tampilkan file. Tampilkannya menggunakan variable. Nah, outputnya kurang lebih akan seperti ini ya. Teman-teman nanti silakan coba sendiri. Versi teksnya sudah saya bagikan ya. Cara mencobanya saya kira saya sudah berulang kali mendemonstrasikan. Selanjutnya analisis algoritma rekursif ya.
Nah, ini tergantung pada jenis rekursi yang kita gunakan. Analisisnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kita lewati aja ya pembahasannya. Nah, berikutnya yang perlu kita bahas adalah kedalaman rekursi maksimum dalam PHP ya. Karena rekursi adalah proses ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri, kita dapat memiliki pertanyaan yang valid dalam pikiran, seperti seberapa dalam kita dapat pergi ya dalam ini ya rekursi ini ya, kedalamannya sampai berapa ya. Mari kita lakukan program kecil ya. Ini langsung mengukur max depth-nya saja ya. Ini diulang secara terus menerus ya. Max depth-nya nanti di print r i plus plus ya. Nanti mungkin tiap komputer hasilnya akan berbeda ya. Cara kerja PHP seperti itu. Jika kita menebak level kedalamannya ya, kurang lebih ya sekian ya. Nanti teman-teman dicoba sendiri ya. Sampai sekian sebelum komputer kita hang ya. Jika Xdebug diaktifkan, maka batasnya akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ini. Tapi nanti ya kita tidak akan sampai segitu. Kalau datanya besar ya, ya juga sih sampai segitu ya. Itu juga tergantung dengan memori kita, OS, dan pengaturan PHP seperti batas memori dan waktu eksekusi maksimalnya ya. Oh ya, ini komputer kita tidak akan hang karena ada batas penggunaan memorinya. Sehingga nanti yang hang itu servernya, bukan komputer kita. Meskipun kita memiliki pilihan untuk mendalami rekursi kita, selalu penting untuk diingat bahwa kita harus memiliki kontrol dengan fungsi rekursif kita. Kita harus mengetahui kondisi dasar dan di mana rekursi harus berakhir. Jika tidak, tadi ya akan hang ya. Nah, ini terkait dengan library ya. Jadi walaupun kita tadi sudah membahas konseptualnya, idealnya dari rekursi itu, tapi PHP menyediakan library standar SPL-nya ya, seperti yang lainnya juga ya, mengenai fungsi rekursif ini. SPL PHP memiliki banyak iterator bawaan untuk tujuan rekursi. Kita dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan tanpa harus bersusah payah menerapkannya dari awal. Tapi nanti mungkin terkait dengan fleksibilitasnya kita juga perlu yang sudah kita bahas tadi ya. Contoh-contohnya nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Ini ada array iterator, recursive callback filter iterator, recursive directory iterator. Nah, directory juga sudah ada ya. Kemudian recursive filter iterator, recursive iterator ya. Iterator rekursif apapun ya, kita dapat menggunakan yang ini ya. Double in ya. Kemudian recursive regex iterator, recursive tree iterator ya. Nah, oke, kurang lebih nanti seperti itu. Menggunakan fungsi bawaan PHP array walk recursive ya. Array walk recursive bisa menjadi fungsi bawaan yang sangat berguna untuk PHP karena dapat melintasi berbagai ukuran array secara rekursif dan menerapkan fungsi panggilan balik. Jika kita ingin mencari apakah suatu elemen berada dalam array multidimensi atau tidak, atau mendapatkan jumlah total array dari array multidimensi, kita dapat menggunakan fungsi ini tanpa masalah ya. Seperti itu. Namun dipraktekkannya. Dua fungsi array rekursif bawaan lainnya di PHP adalah array merge rekursif dan array replace rekursif. Kita dapat menggunakannya untuk menggabungkan beberapa array menjadi satu atau mengganti dari beberapa array masing-masing ya. Baik, saya kira materi yang kita pelajari hari ini sampai di sini ya.